Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah film survival terbaik yang pernah ada. Film ini berjudul The Revenant dan dirilis pada tahun 2015. Dibintangi oleh salah satu aktor peraih piala Oscar yaitu Leonardo DiCaprio. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali di sebuah hutan yang dialiri oleh sungai yang jernih. Terlihat segelintir orang yang sedang berburu menggunakan senapan di tangannya. Ternyata mereka adalah sekelompok pemburu hewan-hewan liar, yang mana bulu hewan buruannya tersebut mereka ambil dan kemudian akan dijual di kota. Ada seorang bernama Fitzgerald yang kelihatannya banyak bacot. Dia pergi menemui kapten mereka yang bernama Henry. Dia mengatakan kepada sang kapten agar mereka segera pulang karena bulu buruan yang didapat sudah banyak. Di samping itu mereka juga sudah merindukan istri-istri mereka, di mana sekian lama di hutan mereka hanya bersama dengan para pejuang. Adapun lawan jenis yang mereka lihat itu pasti hanya hewan betina saja. Sementara mereka sedang menguliti bulu hewan buruan, tanpa mereka sadari sekelompok orang menyerang mereka dengan panah, bahkan dengan kapak dan tombak hingga membuat mereka mulai panik. Glass dan anaknya Hawk yang kala itu sedang menguliti hewan buruannya langsung berlari, menemui kelompok mereka ketika mendengar teriakan rekan-rekannya. Melihat situasi mereka yang terus diserang, bahkan banyak di antara mereka tewas dan luka-luka. Akhirnya sang kapten memerintahkan untuk mundur ke perahu. Bulu hasil buruan mereka terpaksa banyak yang ditinggalkan. Ternyata sekelompok orang yang menyerang mereka itu merupakan Sukure. Dalam penyerangan tersebut terlihat Sukure juga menjara bulu hasil buruan Kapten Henry dan anak buahnya. Mereka terus mengikuti aliran sungai dan tetap waspada akan ancaman Sukure tadi. Terlihat sang kapten sedang mengobati bahkan menjahit sobekan luka anggotanya. Kemudian Kapten Henry menanyakan kepada Glass, bagaimanakah cara mereka agar bisa selamat dari kejaran Sukure. Glass pun merekomendasikan agar membuat jalur baru di darat, agar Sukure tidak mengetahui jejak mereka. Mendengar hal itu, Fitzgerald tidak setuju dengan pendapat Glass. Ia mengatakan bahwa naik perahu merupakan solusi terbaik. Namun sang kapten lebih memilih mengikuti Glass dibanding Fitzgerald, karena Glass merupakan anak kampung di daerah itu, sehingga kapten sangat mempercayainya. Akhirnya perahu menepi dan mereka bersiap-siap akan mendaki ke Fort Kawa, yaitu suatu jalur di pegunungan di mana jalur itu tidak ada pos persinggahan. Karena jarak yang akan ditempuh sangat jauh, kemungkinan mereka akan mendapat musim dingin di perjalanan sebelum sampai ke camp mereka. Usut punya usut, ternyata mereka sudah 6 bulan di hutan. Fitzgerald yang sejatinya bandel terus ngoceh dan menghina Glass dan anaknya Hawk. You can work on it later, read, son. And what kind of savage supposed to be looking out for that very fucking thing on him? Glass yang disemprot melulu akhirnya mengancam akan menarik pelatuk senapan jika Fitzgerald tak menutup mulutnya karena air liurnya muncrat mengenai bibir Glass. Sang kapten akhirnya turun tangan meredakan situasi. Dia menyuruh Fitzgerald untuk menyingkir dan jangan mengganggu Glass dan anaknya. Di sisi lain terlihat Sukure terus mengikuti jejak mereka. Kapten Henry dan anggotanya terus berjalan walaupun hujan. Terlihat Glass menjadi leader bagi mereka. Setelah sekian jauh berjalan, mereka akhirnya beristirahat. Terlihat Fitzgerald sedang menggunting gondrongnya. Glass berniat menjaga mereka hingga dia terus berjalan berkeliling untuk memantau situasi. Sialnya dia bertemu dengan seekor beruang betina ganas yang menyusui. Hingga beruang itu akhirnya menyerangnya dan mencakar hingga menggigit punggung Glass. Ia mencoba meraih senapan dan menembak. Ternyata hanya membuat beruang itu tambah marah. Di tengah serangan beruang itu, Glass ternyata masih kuat dan menusuk beruang betina tersebut. Akhirnya beruang betina itu tewas dan terjatuh menimpa Glass. Kapten dan rekannya akhirnya mencari Glass karena mereka tak melihat Glass bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka menemukan Glass tertimpa beruang betina serta mendapat banyak luka sobekan. Fitzgerald yang memang sudah menyimpan dendam kepada Glass menyuruh sang kapten agar mempercepat. Kematian Glass karena luka yang diperoleh tidak memungkinkan dia bisa selamat.
Namun sang kapten tak tega mengingat jasa Glass selama ini, hingga Kapten Henry terus berusaha menjahit lukanya. Go tell the others we'll camp here tonight. Go! Now! Di sisi lain diperlihatkan Sukure sedang melakukan sesuatu dengan tentara Prancis, di mana bulu yang mereka jara dibarter dengan kuda dan senapan. Usut punya usut, ternyata Sukure sedang mencari putri kepala suku mereka yang diculik oleh tentara Prancis hingga membuat Sukure marah, yang menyebabkan Sukure membabi buta kepada siapapun yang ditemuinya. Kembali ke pemeran utama, terlihat Glass masih hidup namun terbalut kain dan kritis. Kapten akhirnya membagi dua kelompok karena situasi mereka sangat terpojok, di mana kelompok pertama bertugas menggendong bulu hasil buruan, sedangkan yang lainnya menggotong Glass. Kemudian mereka berangkat dan memulai berjalan, hingga tibalah mereka di sebuah tebing bersalju. Karena medan tidak mendukung membuat mereka sangat kesulitan untuk menggotong Glass ke atas. Anggota lain mulai ngoceh karena keberadaan Glass memperlambat gerak mereka. Terlintas sejenak di pikiran sang kapten untuk mengakhiri hidup Glass, hingga dia menyuruh anak buahnya untuk menutup mata Glass dan kemudian akan menembaknya. Namun lagi-lagi Kapten Henry tak tega menembak Glass, hingga dia akhirnya menghadiahkan $210 bagi 3 orang yang rela menjaga Glass sampai sembuh. Hawk anak Glass bersedia menjaga ayahnya walaupun tak dibayar, dan salah satu teman Hawk yang bernama Jembut juga bersedia walaupun tak dibayar. Tersisa 1 orang lagi yang dibutuhkan. Sedihnya anggota lain tak bersedia menjaga Glass, karena menurut Fitzgerald $70 per orang tidak sesuai dengan nyawa mereka yang diburu oleh Sukure. Akhirnya Jembut mengatakan tidak menjadi masalah jika bayarannya dan Hawk diberikan kepada Fitzgerald saja asal dia mau menjaga Glass. Kapten Henry dan Fitzgerald kemudian sepakat dengan itu. Namun sang kapten memperingatkannya mengingat Fitzgerald sangat dendam dengan Glass, agar merawat Glass dengan sebaik-baiknya dan menguburkan Glass dengan selayaknya jika dia mati. As long as necessary. Alright, Mr. Bridger feels the same way, then I'll lag behind him. Kapten kemudian pergi bersama anggota yang lain, dan tersisa Fitzgerald, James, dan Hawk yang menjaga Glass yang sedang sekaratul maut. Esok paginya Fitzgerald terlihat sudah menggali lubang makam persiapan jika Glass nantinya mati. Dia bercerita kepada James bahwa botak yang diperolehnya bukan karena pandai, melainkan karena dikupas oleh Sukure sehingga membuatnya sangat takut akan keberadaan Sukure. Di samping itu terlihat James sedang mengukir tempat minum milik Hawk. Kemudian Hawk pergi ke sungai dan berniat memasang jebakan ikan, sedangkan James pergi ke bagian sungai lain untuk mengambil air minum. Terlihat Fitzgerald pergi menemui Glass dan berbicara kepadanya, di mana Fitzgerald berkata kepada Glass jika dia ingin anaknya selamat dari kejaran Sukure, biarlah dia mengakhiri hidup Glass karena keberadaannya sangat memperlambat pelarian mereka. Fitzgerald juga mengatakan jika Glass setuju cukup mengedipkan matanya. Karena Glass sangat menyayangi Hawk putranya, akhirnya Glass mengedipkan matanya, tanda bahwa dia setuju dengan keputusan itu. Yeah, big boy and blank. Fitzgerald pun beraksi menyumbat mulut Glass, namun Hawk datang dan menghalanginya. Hawk terus berteriak minta tolong pada James yang kala itu masih di sungai mengambil air. Hal itu membuat Fitzgerald takut jika keributan itu memancing Sukure. Akhirnya dia menikam Hawk tepat di depan mata Glass ayahnya. Ketika James tiba di tempat itu, Fitzgerald mengatakan bahwa ada beberapa Sukure datang dan kemungkinan telah membunuh Hawk di dekat sungai. Dia menyuruh James agar segera bergegas pergi karena takut akan Sukure. James akhirnya mengikuti instruksi Fitzgerald. Mereka akhirnya mengubur Glass hidup-hidup. Namun James meninggalkan botol minum kepada Glass. Di sisi lain sang kapten sedang dalam perjalanan menyeberangi sungai beres. Kelihatannya sang kapten terus memikirkan keadaan Glass. Tak disangka-sangka Glass yang sudah sakratul maut akhirnya tersadar dan kembali kuat serta keluar merangkak dari kuburnya untuk melihat Hawk anaknya yang telah terbaring kaku alias game over. Melihat akan hal itu, Glass terpukul dan bersedih, bahkan rasa dendam membara dalam hatinya hingga dia tertidur di atas jasad anaknya. Di sisi lain diperlihatkan Fitzgerald dan James sedang beristirahat dari perjalanannya. James yang kala itu sedang duduk dekat api masih termenung akan peristiwa di dekat sungai.
Ia merasa ada yang aneh dan tidak beres akan peristiwa itu dan membuat James memberanikan diri bertanya kepada Fitzgerald. Hingga akhirnya Fitzgerald mengakui bahwa dia telah membohongi James. Semua itu merupakan rencananya untuk membunuh Hawk dan Glass. Mendengar itu tekanan James naik 160/90 dan langsung menodongkan senapan ke arah Fitzgerald. Namun Fitzgerald yang sudah banyak memakan garam dunia dibanding James akhirnya dapat merebut kembali senapan James dan meluncurkan pukulan ke bagian perut James dan mengatakan, "Bos, lu nggak usah sok jagoan ya, lu utang nyawa 2 kali sama gue." Di samping itu Glass terus berusaha tegar dan mengikhlaskan kepergian anaknya. Namun sebuah dendam membara kelihatan sedang melingkupinya. Dia kemudian mengambil botol minuman anaknya dan balutan lukanya dan terus merangkak, yang pada akhirnya terpaksa memakan bangkai hewan demi memulihkan tenaganya. Hingga akhirnya Glass tiba di sebuah sungai dan melakukan operasi manual di lehernya sendiri. Setelah kekuatannya berangsur pulih, Glass mencoba melatih kakinya. Sementara itu tak disangka-sangka Sukure akhirnya tiba di tempat itu karena mengikuti jejak Glass. Situasi semakin mencekam. Takut ketahuan, Glass terpaksa menghanyutkan diri di sungai. Di sisi lain terlihat Fitzgerald dan James melewati sebuah desa yang kelihatannya telah dibantai dan berkemah di sekitar itu. Oh, we want a religious man, no. Adegan berpindah kepada Glass yang sedang membayangkan masa lalunya yang suram dan terus berusaha bertahan hidup untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Pada malam harinya dia melihat seorang suku Ponek sedang makan daging mentah. Dalam film ini suku Ponek itu tak disebutkan namanya. Ya, jadi kita panggil saja si Bambang. Tanpa pikir panjang dan karena perutnya sudah keroncongan, dia memberanikan diri untuk mendekati dan meminta sedikit daging untuk memulihkan tenaganya. Karena ada suatu kalimat, "Mintalah maka kamu akan diberikan." Ternyata benar, Bambang akhirnya memberi segenggam daging yang tentunya belum dibakar apalagi digoreng, menyangkut saat itu mereka lagi mager. Glass kekenyangan dan membuatnya tertidur pulas dan tak menyadari kalau paginya Bambang ternyata memeriksa tubuhnya yang penuh luka. Bambang merasa kasihan dan akhirnya membawa Glass ikut bersamanya. Di sisi lain Fitzgerald dan James akhirnya tiba di kamp penginapan mereka dan langsung menemui Kapten Henry. Mereka menceritakan semua kronologi rekayasanya kepada Kapten. Mendengar cerita Fitzgerald yang masuk akal, sang Kapten mempercayainya dan mengambil sejumlah uang yang telah dijanjikannya waktu itu kepada Fitzgerald. Bahkan Kapten Henry tetap membayar James walaupun kesepakatannya dia tidak dibayar. Namun James terdiam lalu pergi tak mau mengambil uang bayarannya itu. Adegan berpindah kepada aktor utama kita. Sebuah badai datang menghampiri Glass dan Bambang. Glass yang kala itu masih sakit terlihat terbaring lemah dan kedinginan. Bambang akhirnya membuatkan sebuah tempat di mana nantinya Glass akan dihangatkan agar lukanya cepat sembuh karena lukanya sudah busuk dan berulat. Setelah badai reda, Glass terbangun dan berniat ingin bertemu dengan Bambang untuk berterima kasih atas bantuannya. Ternyata yang didapatinya Bambang telah digantung oleh sekelompok tentara Prancis. Glass langsung mencoba mendekati perkemahan mereka secara diam-diam dan berniat mencuri salah satu kuda mereka. Di tengah aksinya, Glass malah menemukan salah satu seorang tentara Prancis sedang menyemprot paksa seorang wanita. Nyatanya wanita tersebut merupakan putri yang dicari-cari oleh Sukure. Tak tahan karena hanya menjadi penonton, Glass pun mengganggu dan menodong pria itu. Padahal sang pria hampir mencapai titik terternya. Kemudian dia menyerahkannya kepada putri kepala Sukure dan berkata, "Nih terserah lu mau diapain." Segera terdengar wanita itu mengatakan akan memotong perkakas masa depan sang pria itu. Dan ternyata benar, bang jagonya terpotong. Glass berhasil lolos dari para tentara Prancis. Namun esoknya Sukure datang dan mengejar Glass. Maka terjadilah racing kuda di pagi hari. Karena kuda yang saat itu dinaiki Glass telah memakai turbo, hingga dengan mudahnya Glass melewati mereka. Namun rem belakang kudanya blong dan membuat Glass akhirnya terjun bebas dari tebing. Kuda Glass tewas di tempat itu. Karena cuaca di tempat itu sangat dingin, Glass akhirnya merobek perut kudanya dan masuk ke dalam untuk menghangatkan badannya.
Besoknya dia kembali berdiri dan berjalan dan masih bersikuku untuk membalaskan kematian Hawk anaknya. Di sisi lain terlihat seorang tentara Prancis datang minta tolong di camp milik Kapten Henry. Dia mengatakan bahwa semua temannya telah dibunuh oleh Sukure dan hanya tersisa dia seorang diri yang selamat. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, sang kapten akhirnya mengizinkannya masuk dan kemudian menginterogasi orang tersebut. James kaget setelah melihat botol minum milik Hawk dibawa orang itu. Orang itu berkata bahwa si pemilik botol mungkin berjarak 13 mil dari tempat itu. Mendengar hal tersebut, sang kapten langsung menggerakkan anggotanya untuk pergi ke tempat tersebut dan mengira mungkin saja itu Hawk anak Glass. Terlihat ketakutan di wajah Fitzgerald. Dia berpikir bagaimana jika ternyata itu adalah Glass. Mampus gue. Sampai malamnya kapten akhirnya menemukan pemilik botol itu. Dan ternyata dia adalah Glass. Sang kapten terkejut namun sangat bersyukur karena Glass masih hidup. Kapten Henry kemudian menyuruh membawa Glass ke camp perkemahan. Namun amarahnya membara terhadap Fitzgerald dan James karena mengatakan bahwa Glass telah meninggal. Setibanya di camp, Kapten Henry dengan senapan di tangannya langsung mencari dan berniat menembak Fitzgerald. Namun Kapten Henry tak menemukannya hingga seorang teman Fitzgerald memberitahu bahwa Fitzgerald tolol telah lari ke Texas dan sialnya ketika Kapten pergi ke rumahnya, dia menemukan berangkasnya sudah dicuri oleh Fitzgerald. Fitzgerald! Kapten Henry terus berteriak memanggil Fitzgerald namun tak ada menemukannya. Hingga akhirnya dia melampiaskan amarahnya kepada James karena James telah berbohong kepadanya. Glass menceritakan kejadian sebenarnya kepada Kapten Henry bahwa James tidak bersalah. James terpaksa melakukannya karena dia dibohongi oleh Fitzgerald. Hingga dengan perasaan kesal, Glass juga mengatakan bahwa Fitzgerald yang telah membunuh anaknya Hawk. Bridger's telling the truth. Besok paginya setelah Glass habis keramas namun tak gosok gigi, dia dan Kapten Henry langsung berangkat untuk mencari Fitzgerald. Tanda-tanda kehancuran pun datang. Glass dan Kapten menemukan jejak Fitzgerald. Mereka terus bergerak hingga berpencar untuk segera menemukan Fitzgerald. Ternyata Kapten Henry yang menemukan Fitzgerald dan berakhir dengan tembakan. Glass yang mendengar tembakan itu langsung bergegas menghampirinya. Namun nasib malang menimpa Kapten Henry. Glass menemukannya tewas tertembak di kepala. Akhirnya Glass membuat sebuah jebakan untuk mengelabui Fitzgerald. Ternyata berhasil, Fitzgerald kena jebakan dan Glass akhirnya menembak lengan Fitzgerald. Melihat Glass yang sudah brutal, Fitzgerald mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Dan terjadilah kejar-kejaran ala Free Fire di hutan tersebut. Situasi Fitzgerald terus terpojok hingga sampailah mereka di tepi sebuah sungai. Dan terjadilah pertarungan seru one by one. Setelah mendapatkan tusukan dan bacokan, akhirnya Fitzgerald terlentang lemas tak berdaya. Glass kala itu menyebutkan balasan merupakan bagian dari Tuhan. Akhirnya menyerahkan Fitzgerald ke tangan Sukure, di mana pada saat itu mereka sedang lewat dan terlihat Glass tak diapa-apakan oleh Sukure. Hal mengejutkan Glass terjadi. Ternyata wanita yang diselamatkannya tempo hari merupakan anak dari Sukure. Fitzgerald tewas dan Glass terlihat mendaki sebuah bukit dan melihat bayangan istrinya serta berkata dalam hatinya, mudah-mudahan video ini mendapat banyak like dan komen. Dari film ini kita mendapat pelajaran, jangan mengkhianati temanmu. Bisa jadi musuhmu yang akan menolongmu. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Jika ada usul dan saran bisa tulis di kolom komentar.